Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linatul Husnia. Saya Unit dari Kamar Bersalin Rumah Sakit Al-Irsyad. Baik, saya akan menjawab dari Fit and Proper Test Rumah Sakit Al-Irsyad. Yang pertama yaitu proses dan fungsi manajemen. Proses manajemen itu sendiri adalah proses dalam memberikan contoh dan langkah-langkah yang baik kepada seluruh sumber daya yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai keberhasilan. Sedangkan fungsi dari manajemen itu sendiri sebagai pengelola untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengendalian. Sedangkan peran ideal dari pemilik rumah sakit yaitu pemilik tidak ikut dalam pengelolaan, tetapi lebih memantau perkembangan dan kelancaran operasional rumah sakit. Sedangkan peran dari pengelola lebih utama perannya dalam bekerja sama dengan para manajerial dalam mengelola perkembangan dan kemajuan rumah sakit. Kondisi existing terkait peran pemilik dan pengelola. Peran pemilik belum adanya dana untuk perkembangan rumah sakit, sedangkan peran pengelola membuat program yang belum matang dan tidak melihat kendala yang akan terjadi di lapangan, yang akan terjadi banyak komplain dari pelanggan yang akan dialami oleh staf yang ada di lapangan. Untuk menuju kondisi yang ideal dalam 1 tahun ke depan, dari manajemen membuat program yang matang dahulu, baru disosialisasikan ke staf yang ada di lapangan sesuai dengan SPO yang berlaku. Sedangkan pengaturan tenaga sesuai dengan posisinya, terutama ruang kamar bersalin dan ponek. Tenaga dari ruang bersalin, kamar bersalin dan ponek itu harus dibedakan antara VK dan tenaga ponek, sehingga tidak terbengkalai dalam memberikan pelayanan persalinan. Karena menurut standar APN itu sendiri, menolong persalinan itu dengan 6 tangan. Yang kedua, posisi organisasi. Urgensinya memberikan pelayanan kepada semua pasien dengan karakter yang berbeda-beda. Mencapai tujuan bersama dalam memberikan pelayanan yang optimal. Goals-nya dengan menggunakan kuesioner dan indikator nasional yang ada di rumah sakit. Kondisi saat ini memberikan pelayanan kepada semua pasien yang ada di rumah sakit ini, baik yang pernah kontrol ke rumah sakit ataupun yang tidak kontrol ke rumah sakit, terutama pasien yang melahirkan. Tetapi pasien yang di rumah sakit Al-Irsyad ini banyak pasien BPJS-nya, maka kita harus sesuai dengan peraturan dari BPJS itu sendiri. Contoh, bila tidak ada emergensi, pasien itu harus ada rujukan dari Vaskes 1. Yang ketiga, tentang keuangan. Urgensinya, keuangan itu rumah sakit sangat berpengaruh untuk kemajuan dari rumah sakit dalam menyediakan pelayanan yang ada di rumah sakit ini, sehingga semua pasien yang membutuhkan pelayanan yang lengkap bisa teratasi di rumah sakit Al-Irsyad ini. Target KPI-nya dari keuangan kamar bersalin, pendapatan kamar bersalin meningkat 15% pada akhir tahun 2023. Ini kamar bersalin targetnya dan total dari target. Peran ideal manajer untuk mencapai target. Yang pertama, membuat anggaran perencanaan setiap tahun pada bulan September. Yang kedua, bekerja sama dengan bidan praktek mandiri dan puskesmas tempat. Existing peran manajer selalu mengingatkan kepada staf agar selalu berhemat dalam penggunaan listrik, air, dan sebagainya. Yang kedua, memberikan pelayanan sesuai dengan fasilitas yang ada di rumah sakit Al-Irsyad. Bila tidak memadai, pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Untuk merealisasi dari peran ideal tersebut dalam 1 tahun ke depan, yaitu
Yang pertama, pengendalian penggunaan listrik, air, dan sebagainya. Yang kedua, home visit ke pasien pos melahirkan untuk menarik pasien KB dan imunisasi bayinya agar dibawa ke rumah sakit Al-Irsyad. Yang keempat, marketing. Urgensinya, marketing di rumah sakit ini sangat berperan dalam pengaturan strategi pemasaran rumah sakit, terutama pelayanan-pelayanan ada di rumah sakit Al-Irsyad, dan selalu menginformasikan kepada masyarakat sehingga bisa menarik masyarakat untuk berkunjung ke rumah sakit Al-Irsyad. Target dari KPI-nya, jumlah peminat bersalin di Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya meningkat 15%. Di sini peran ideal dari manajer, yaitu yang pertama, membangun hubungan yang baik dengan perusahaan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, kerjasama dengan bidan praktek mandiri yang ada di sekitar kita untuk mencari pasien yang memerlukan fasilitas yang lebih memadai. Kondisi saat ini di Rumah Sakit Al-Irsyad, yang pertama mengadakan bakti sosial seperti sunatan massal, baksos ke daerah korban bencana. Kemudian kerjasama dengan perusahaan. Yang ketiga, diberikan souvenir bantal menyusui bagi pasien melahirkan yang menempati kamar VIP, VVIP, dan suite. Sedangkan untuk merealisasi peran ideal dalam 1 tahun ke depan, mempromosikan pelayanan-pelayanan yang ada di Rumah Sakit Al-Irsyad. Diadakan home visit bagi pasien pos melahirkan untuk menarik pasien KB dan imunisasi. Berikutnya, mengirim ucapan selamat ulang tahun yang ke-1 tahun kepada semua bayi yang lahiran di Rumah Sakit Al-Irsyad. Yang kelima, tentang kepuasan dan loyalitas dari customer. Kepuasan customer itu, kepuasan yang didapat oleh pelanggan setelah diberikan pelayanan yang memuaskan oleh pihak rumah sakit. Sedangkan loyalitas dari customer itu sendiri, kesetiaan customer atau pelanggan untuk menggunakan jasa yang sudah diberikan oleh pihak rumah sakit. Target KPI-nya adalah meminimalkan komplain dari pelanggan. Sedangkan peran manajer dalam mencapai target, yang pertama, home care perlu diadakan untuk mengetahui kepuasan pasien setelah dilakukan tindakan pelayanan di rumah sakit. Yang kedua, dibuatkan alur dari komplain. Existing peran manajer, yang pertama, memberikan souvenir bantal menyusui kepada ibu yang melahirkan yang menempati kamar VIP, VVIP, dan suite. Yang kedua, mengisi kuesioner kepuasan pelanggan. Sedangkan untuk merealisasikan peran ideal dalam 1 tahun ke depan, diadakan pelatihan dan perkembangan untuk tenaga medis, evaluasi tentang kepuasan dan loyalitas pelanggan, yang terakhir melakukan rencana yang sudah pernah dilakukan seperti pemberian foto bayi, krim bad dan facial pada ibu setelah melahirkan. Keenam adalah akreditasi rumah sakit. Urgensinya, akreditasi rumah sakit sangat penting karena untuk persyaratan utama dalam pengembangan dalam operasional rumah sakit. Peran ideal dari manajer itu sendiri, evaluasi setiap bulan terhadap hasil dari akreditasi, terutama indikator-indikator mutu yang diukur setiap bulan dan laporan IKP setiap bulan yang harus kita laporkan. Yang kedua, melaksanakan implementasi dan evaluasi. Existing peran manager mengevaluasi laporan-laporan yang harus dilaporkan ke Kemenkes, membantu pelayanan pelaksanaan akreditasi. Sedangkan untuk merealisasikan peran ideal dalam 1 tahun ke depan, menghimbau kepada seluruh staf untuk melaksanakan pelaporan-pelaporan yang harus kita laporkan setiap bulan,
terutama yang berkaitan dengan akreditasi. Yang kedua, pelatihan karyawan. 7. Sertifikat rumah sakit syariah. Urgensinya, sertifikat rumah sakit syariah memang sangat diperlukan karena kita terletak di wilayah yang banyak warga Arab dan Madura, sehingga pelayanan yang sesuai dengan prinsip dan kaidah-kaidah Islam sangat diperlukan oleh mereka. Target KPI-nya, Rumah Sakit Al-Irsyad berproses menuju pelayanan yang syariah. Sedangkan peran ideal dari manajer memberikan arahan kepada seluruh staf pelayanan agar memberikan pelayanan secara syariah sesuai dengan kaidah Islam. Existing peran manajer tidak mencampur antara pasien laki-laki dan pasien perempuan. Ada tenaga binroh untuk membimbing pasien, tidak memasukkan orang laki-laki selain suami dan ibu kandung pada pasien yang akan melahirkan. Yang terakhir, diadakan pengajian rutin setiap hari Senin jam 13.00. Sedangkan untuk merealisasi peran ideal dalam 1 tahun ke depan, yang pertama, segera membuat kebijakan tentang pelayanan syariah yang sesuai dengan kaidah Islami. Yang kedua, menghormati Hari Besar Islam dengan mengadakan peringatan Hari Besar Islam. Dan yang ketiga, mengevaluasi dan melakukan pemantauan tentang pelayanan syariah. Yang 8, human resource. Urgensinya, di rumah sakit sangat berpengaruh untuk mengatur tenaga yang ada dan memaksimalkan setiap individu secara efektif. Targetnya bisa membimbing tenaga dengan loyalitas tinggi dan kompetensi. Peran ideal manajer, yang pertama, pelatihan bagi karyawan, penilaian DP3 pada seluruh karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Yang ketiga, membimbing karyawan yang bermasalah. Sedangkan existing peran manajer dalam rumah sakit, yang pertama, tidak memfasilitasi pelatihan dari rumah sakit mengenai pelatihan yang menyangkut perpanjangan STR dan SIB. Contoh, pelatihan MU dan uji pemantapan. Memberikan bimbingan pada karyawan yang baru agar cekatan dalam melakukan tindakan terutama mengenai pertolongan persalinan. Sedangkan upaya yang harus dilakukan dalam 1 tahun ke depan, yaitu yang pertama, memberikan dukungan kepada karyawan yang melanjutkan ke jenjang formal. Yang kedua, pengembangan program pelatihan yang dibutuhkan karyawan, contoh MU atau midwife update, dan ujian pemantapan setiap 5 tahun sekali bagi bidan. Yang ketiga, memberikan pengarahan dan bimbingan kepada karyawan baru. Yang 9, SIMS. Urgensinya, SIMS sangat penting untuk membantu pengelolaan berbagai aspek rumah sakit dari pelayanan diagnose dan tindakan untuk pasien, medical record, dan gudang farmasi. SIM juga menangani komputerisasi. Targetnya yaitu pelatihan rutin bagi semua unit dari EDP dan dalam waktu 3 bulan bisa melaksanakannya. Peran ideal manajemen, mengenali titik lemah dari IT. Yang kedua, komunikasi dan kolaborasi dengan pihak terkait. Sedangkan existingnya, sering error saat melakukan transaksi. Yang kedua, pelaporan persalinan dan bayi baru lahir setiap hari ke Sisinfokes atau Dinas Kesehatan secara real time. Untuk melakukan realisasi peran ideal dalam 1 tahun ke depan, yaitu pelatihan dan pengembangan ERM bagi pasien rawat inap dan rawat jalan. Yang kedua, evaluasi dan perbaikan sistem. Yang 10, terakhir, budaya organisasi dan budaya kerja. Budaya organisasi sendiri
adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para karyawan yang ada di Rumah Sakit Al-Irsyad ini dalam organisasi yang membedakan dengan organisasi yang lain. Sedangkan budaya kerja, cara pandang seseorang berdasarkan nilai pandang hidup menjadi sifat dan kebiasaan, dan mendorong dalam kelompok masyarakat menjadi perilaku kerja yang dibudayakan terus-menerus untuk mewujudkan prestasi kerja terbaik. Sedangkan budaya organisasi dan budaya kerja yang diharapkan menciptakan budaya organisasi yang positif dengan mempromosikan kompetensi karyawan agar mereka dapat berkembang semakin meningkat. Yang kedua, mendorong kerjasama antar karyawan. Existingnya, bila ada masalah, kita selalu lapor ke banyak pihak dan belum ada ketentuan harus dilaporkan ke siapa, sehingga sebagai staf pelaksana menjadi bingung. Yang kedua, sikap kekeluargaan di Rumah Sakit Al-Irsyad ini sangat baik. Untuk merealisasikan budaya organisasi dan budaya kerja yang ideal dalam 1 tahun ke depan, yang pertama melibatkan karyawan, dan yang kedua membuat alur pelaporan masalah yang mungkin timbul di pelayanan sehingga tidak membuat bingung pelaksana yang akan melaporkan. Yang ketiga yaitu evaluasi. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.